Sobat Petualang, kalau biasanya kita berpetualang, kali ini saya bakalan ngajak kalian buat ngopi dulu di Lembu Coffee Yogyakarta. Sebelum kita berpetualang lagi nih, yuk masuk! Lembu Coffee merupakan kedai kopi yang berlokasi di Jalan Legi nomor 24 Nologaten Papringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang buka dari pukul 9 pagi sampai 11 malam. Halo Kak, selamat datang. Halo Mas, saya mau ngopi nih Mas. Mau kopi apa Kak? Kopinya di sini yang bestseller apa ya Mas? Ada es kopi susu lembu. Kalau Kaskara ini apa ya Mas? Kayak unik banget gitu. Kaskara itu base-nya teh Kak. Oh teh, yang bestsellernya apa? Bestsellernya kita ada Kaskara Peach. Kaskara Peach, oke. Boleh nih Mas, kopinya yang kopi lembu 1 sama Kaskaranya yang Kaskara Peach 1. Totalnya jadi 34.000. 34.000. Ini ya Mas. Uangnya 50 ya Kak. Kembaliannya 16.000. Silahkan ditunggu, nanti saya antar. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Lembu Coffee memiliki konsep yang sederhana tapi dikelola dengan sepenuh hati. Kedai ini masih menggunakan sistem manual brew. Asal-usul nama Lembu Coffee terinspirasi dari sosok Lembu Sora, yaitu penunggu gunung yang gagah perkasa di daerah Jawa Timur. Pemilik mengadopsi nama tersebut berharap agar kedai lembu juga menjadi kedai yang kuat. Dan kedai ini dikemas secara slow bar sehingga memberikan kesan nyaman bagi pembeli. Oke Sobat Petualang, di sini udah ada kopi susu lembu sama Kaskara Peach nih. Kita cobain dulu ya yang kopi susu lembunya. Enak banget guys. Nah, di sini ada teh Kaskara nih. Siang-siang gini, panas-panas gini, enaknya langsung minum teh aja ya guys. Yuk, kita coba dulu. Enak banget. Jadi penasaran deh, kopi susunya sama teh Kaskaranya dari mana ya? Yuk kita langsung tanya aja ke baristanya. Ini sih Mas, boleh ketemu sama ownernya? Kebetulan ownernya ada di depan Mbak sih. Wah Sobat Petualang, ternyata kita langsung ketemu sama ownernya nih. Mas boleh tanya? Ya, boleh. Tadi saya udah cobain kopi susu lembu, itu tuh rasanya enak dan juga khas banget. Kalau boleh tahu, biji kopinya dari mana ya Mas? Untuk biji kopi kebetulan kita ngambil dari Robusta Temanggung. Oh dari Temanggung ya? Benar. Sama tadi juga saya udah cobain teh Kaskara. Teh Kaskara bener ya Mas? Iya benar. Teh Kaskara itu juga rasanya seger banget Mas. Kalau boleh tahu itu tehnya juga dari mana ya Mas? Kalau teh itu sebenarnya itu hasil ekstraksi dari kulit kopi. Kulit kopi. Iya, benar. Dari kopi. Jadi bisa digunakan ya Mas? Iya, digunakan benar. jadi teh. Benar. Oh iya. Kebetulan tehnya kulit kopinya kita ngambil dari Temanggung. Temanggung juga. Iya. Wah, Sobat Petualang, menarik juga ya. Ternyata bukan hanya biji kopi saja yang bisa digunakan, tetapi juga kulit kopi bisa digunakan sebagai minuman teh. Penasaran kan? Kalau gitu, besok saya bakalan ajak kalian berpetualang ke Temanggung untuk melihat penghasil kulit kopi dan biji kopi dari Temanggung. Jadi, ikuti terus keseruan Gadis Petualang edisi Explore Temanggung. Selamat pagi Sobat Petualang, kali ini saya sudah berada di Terminal Jonggor dan akan berangkat ke Temanggung nih. Seperti
ada di Temanggung. Ikuti terus perjalanan Gadis Petualang, kuy! Sebelum menuju ke Temanggung, saya menaiki bus rute Jogja-Semarang untuk turun di Magelang terlebih dahulu, karena arah bus tujuan ke Temanggung sangatlah jarang. Nah, tarif rute Jogja-Magelang ini 25.000 Sobat Petualang. Selama di perjalanan, saya menikmati pemandangan di luar, dan bus yang saya gunakan ini melewati gapura perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nah, perjalanan Jogja ke Magelang ini ditempuh selama 1 jam Sobat Petualang. Setelah sampai di Terminal Tidar Magelang, selanjutnya saya langsung menaiki bus antar kota dalam provinsi dengan tarif 10.000 menuju ke Temanggung. Oke Sobat Petualang, kali ini kita udah sampai di Temanggung. Sebelum kita ke tujuan utama kita yaitu di Kopi Poncon Tunggal, saya akan mengajak kalian ke destinasi wisata yang ada di Temanggung nih, yaitu di Umbul Jumprit. Penasaran bukan? Yuk ikuti keseruan Gadis Petualang. Untuk menuju ke Umbul Jumprit di Temanggung, saya menaiki transportasi umum lagi yaitu bus. Dan bus yang saya naiki ini hanya bisa mengantar saya sampai di Ngadirjo Parakan Temanggung saja Sobat. Nah, selanjutnya saya menaiki angkutan umum ke arah Umbul. Ternyata di perjalanan angkutan umum ini tidak bisa mengantar saya sampai Umbul Jumprit nih Sobat. Akhirnya saya turun dan saya menumpang mobil pick up ke arah Umbul Jumprit. Oke Sobat Petualang, saya sudah sampai di destinasi pertama yaitu Umbul Jumprit. Bagi Sobat Petualang yang ingin mampir ke Umbul Jumprit, cukup merogoh kocek 5.000 saja. Sobat Petualang penasaran kan ada apa saja di dalam? Kuy! Sekarang saya berada di Umbul Jumprit. Situs Umbul Jumprit merupakan situs suci bagi aliran kepercayaan agama Buddha. Situs ini merupakan salah satu tempat semedi bagi para biksu. Di sini, saya bisa melihat sumber mata air suci di dalam goa yang ada di Umbul Jumprit. Suhu airnya sendiri di sini cukup dingin ya Sobat Petualang, berkisar sekitar 18 derajat Celcius. Bukan hanya mata airnya saja, saya juga bisa melihat banyak sekali monyet yang ada di sini loh Sobat Petualang. Oke Sobat Petualang, tadi saya sudah menikmati destinasi wisata Umbul Jumprit. Berhubung cuaca sudah semakin gelap, kita akan melanjutkan perjalanan di besok pagi. Ikuti terus perjalanan Gadis Petualang. Selamat pagi Sobat Petualang, melanjutkan perjalanan kemarin, kali ini saya sudah ada di Sigandul View yang letaknya tidak jauh dari Kopi Poncon Tunggal, tujuan utama kita. Kalian mampir gitu, ikuti terus keseruan Gadis Petualang hari ini. Koi! Sigandul View memiliki konsep wisata alam yang cocok dikunjungi, tempat wisata yang menawarkan panorama gunung dan perbukitan. Harga tiket masuk per orang berkisar Rp15.000.
sebuah wisata yang memiliki view Gunung Sindoro dan Jembatan Cigandul. Udaranya sangat sejuk dan nyaman. Yang paling ikonik di sini juga bisa berfoto di atas lantai kaca dengan view Gunung Sindoro. Sangatlah cocok untuk melepas penat sejenak. Setelah dari Cigandul View, saatnya saya mengajak Sobat Petualang menuju ke tujuan utama kita, yaitu Kopi Ponco Tunggal. Menuju ke sana, saya diantar oleh warga di daerah sana untuk bisa naik sampai ke lokasi. Jalannya cukup ekstrim karena lokasi Kopi Ponco Tunggal berada langsung di lereng Gunung Cigandul, Sobat. Dan akhirnya saya sampai di Kopi Ponco Tunggal. Oke Sobat Petualang, kalau kemarin saya sudah mengajak kalian menikmati kopi yang ada di Lembu Coffee Jogja dan sudah jalan-jalan ke destinasi wisata yang ada di Temanggung, kali ini saya sudah sampai di tujuan utama kita, yaitu melihat pemasok biji kopi Lembu Coffee di Kopi Ponco Tunggal. Tidak hanya melihat biji kopi saja, saya juga ditemani oleh owner dari biji kopi Ponco Tunggal, yaitu Bapak Har. Ya. Pak, yang ada di samping kita ini biji kopi apa aja, Pak? Ini dua-duanya ini ada Arabica, ada Robusta. Nah, yang sebelah kanan itu proses blend, itu kopi Arabica. Kalau yang sebelah sini ini kopi Robusta, ini proses blend juga. Nah, di sini kami menyediakan kopi, melayani kopi itu dari berbagai proses, ada proses full wash, ada honey, ada natural, dan ada yang lain juga. Tuh. Jadi selain itu juga kami membuat kaskara untuk mungkin ada orang yang kurang suka kopi, nanti untuk biar agak rasa teh tapi itu ternyata dari hasil kulit kopi kan gitu. Nah, Sobat Petualang yang kurang suka kopi, kalian juga bisa menikmati kaskara yang bisa dijadikan teh. Nah, Sobat Petualang bisa nih cobain ini. Nah ini hasilnya, ini kaskara. Oke. Selain Lembu Coffee, pemasok kopi biji kopi ini ke mana aja, Pak? Selain ke Jogja, itu ke Situbondo, utamanya ke Tokopedia, itu ke Bekasi juga kirim ke sana, itu gitu. ke Bandung itu juga. Ya. Lalu ini biasanya kopi Arabica dan Robusta ini masa panennya kapan aja ya, Pak? Masa panennya kalau Arabica itu bulan 6 bulan 7. Nah, kalau Robusta itu bulan 8 sampai bulan 9. Ya. Kalian penasaran kan? Ikuti terus keseruan Gadis Petualang di Kopi Ponco Tunggal. Lokasi Kopi Ponco Tunggal bertempat di Dadapan, Kabupaten Temanggung. Kopi Ponco Tunggal berdiri sejak tahun 2015. Prestasi yang didapat juga sudah banyak, mulai dari juara di kabupaten hingga maju ke provinsi. Di tempat ini menghadirkan kopi Arabica proses natural dengan cara dry full. Dan di sini juga menawarkan kulit kopi yang bisa dijadikan minuman teh, yaitu kulit kopi kaskara. Kopi yang dihasilkan merupakan produksi dari kebun sendiri. Kebun kopi tersebut lumayan jauh dari kedai Kopi Ponco Tunggal, sehingga saya harus naik ke atas dengan berjalan kaki bersama Pak Har. Di tengah perjalanan, kami berbincang mengenai cerita awal Kopi Ponco Tunggal berdiri. Banyak kisah yang menginspirasi dari cerita Pak Har. Ternyata, usaha kopi tersebut juga mengalami jatuh bangun di awal Pak Har merintis usaha kopi dengan biji kopi yang diproduksi sendiri. Kopi ini bisa dipanen dalam waktu 1 tahun sekali loh Sobat Petualang. Nah, kalian udah tahu kan apa aja yang ada di Kopi Ponco Tunggal? Saya mau melanjutin ngopi bersama Pak Har dulu nih. Saksikan terus Gadis Petualang edisi Explore Alam Temanggung setiap hari Sabtu